kalaupun dijalankan terus itu ya sekuatir saya nggak bisa balik. Saking asiknya itu tadi. Saking asiknya. Tapi yakin adalah asik. Saya sudah merasakan asiknya. Kalau orang lain bisa cerita, bisa apa ya, bisa menerka-nerka, tapi kan belum ngelakoni gitu ya. Kalau sudah ngelakoni enak loh jadi orang gila, bener enak gitu. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Pak Suto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Suto? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Ini sudah beberapa kali ini saya berkunjung ke Banyuwangi dan selalu dapat ilmu pulang-pulangnya Pak Suto. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan berguna untuk orang banyak. Jadi gini Pak Suto, kemarin malam kan kita sempat bercerita ya tentang tirakat apa Pak Suto namanya? Gendeng ya? Gendeng, alias jadi orang gila. Itu gimana Pak Suto? Itu kan menurut cerita kemarin malam kan jenengan pernah menjalani gendeng itu ya. Nah, itu gimana menurut panjenengan proses-prosesnya atau tata caranya atau ingin apa sih kok gendeng gitu? Monggo. Awalnya cuman penasaran aja. Jadi termotivasi orang gila itu kok sehat. Orang gila itu kok nggak pernah sakit. Sedangkan banyak orang itu rata-rata sedikit aja kehujanan sakit, kena angin malam sakit, terlalu banyak begadang sakit. Padahal orang gila itu selamanya begadang terus, dia nggak pernah sakit kan gitu. Jadi tidur seadanya, tidur seadanya, makan seadanya, makan lagi yang kotor-kotor lagi, bahkan basi. Nah termotivasi dari itu saya ingin apa ya, secara pribadi itu tertarik ingin ngelakoni jadi orang gila. Ya apa sih jadi orang gila itu? Ternyata berat jadi orang gila itu. Jadi dicoba sekian hari gagal, 3 hari gagal. Nah, akhirnya kemudian ternyata bisa juga tercapai. Itu selama berapa hari Pak Suto? Berapa ya? Berjilid-jilid. Jadi beretapa. Jadi etapa pertama saya menjalankan itu gagal. Gagal yang pertama gara-gara apa Pak Suto? Gagalnya yang pertama gara-gara apa? Gara-gara malu. Gara-gara malu. Ya orang gila kan harus keluar dari perasaan malu. Gara-gara malu itu gagal pertama. Terus gagal kedua dari faktor cuaca. Karena apa? Karena hujan? Ya karena hujan, karena panas ya. Karena belum yakin kalau gila akhirnya jadi sakit gitu ya mungkin ya. Terus kemudian berikutnya juga karena diolok-olok sama orang, dilemparin batu sama orang ya. Ya kita jadi orang gila ya dianggapnya sama orang ya udah gila kan gitu kan ya. Dan itu saya tidak berani melakukan di daerah saya sendiri yang dikenal orang. Jadi di daerah yang asing kan gitu. Saya benar-benar ingin mengetahui bagaimana orang itu supaya tidak mudah sakit. Seperti layaknya kita dengar orang gila itu. Berarti motivasinya itu sebenarnya hanya untuk mencoba ya awalnya? Awalnya untuk mencoba, ternyata kemudian ada rasa asik. Itu di fase keberapa? Ke etape keberapa Pak Suto? Mungkin di fase terakhir. Terakhir itu berarti ketiga atau sebelumnya ada malah keempat kelima mungkin gitu ada. Kan waktu itu kan kegagalan banyak sekali. Untuk jadi orang gila itu nggak mudah loh. Betul apa untuk jadi gila, jadi untuk orang sukses ya. Untuk jadi orang sukses itu sulit ya. Sama seperti orang jadi orang gila itu nggak mudah. Nggak percaya boleh lakukan itu ya. Jadi saya melakukan itu ingin tahu ilmunya dan kemudian mungkin diaplikasikan kepada kegiatan kita sehari-hari supaya kita tidak sakit bagaimana. Ternyata satu rahasia kalau kita gabungkan ya. Nrimo ing pandum atau kata orang muslim lebih kepada bersyukur. Kuncinya adalah membuat orang itu tidak mudah sakit, tidak mudah stres. Berarti nrimo ing pandum itu membuat daya imunitas kita lebih meningkat ya, lebih tinggi. Karena kita tidak nrimo ing pandum, karena kita ambisi terlalu besar, itu membuat imun kita
menurun. Ingin ini, ingin itu, akhirnya stres. Akhirnya gitu stres, akhirnya sakit. Orang yang stres, orang yang sakit itu karena ambisi. Imunnya tidak cukup dengan yang kita butuhkan gitu loh. Energinya terlalu tinggi gitu ya. Iya, betul. Ya sekarang karena seperti masyarakat sudah cukup, imunnya bagus. Saya sudah banyak belajar dari molekuler masyarakat. Oh, cukup bagus gitu. Terus gimana Pak Suto saat di fase terakhir itu, sampai bertahan berapa hari apa malah berapa bulan? Karena kan katanya ya, kalau sudah jadi gila itu asik kata jenengan. Asiknya itu di mana Pak Suto? Kita nggak mikir macam-macam, tidak mikir ini, beban nggak ada. Saya malah takut kebablasan. Nah keterusan gitu. Iya, loh nikmat, betul nikmat jadi orang gila itu. Ada kenikmatan di sini. Tidak ada kita itu dibebani oleh peradaban, enggak. Mau misui orang, mau ngatain orang gimana, bebas kan gitu ya. Ada satu keasikan benar. Apa ya? Ya sama dengan orang bersyukur. Orang bersyukur itu sebenarnya nikmat loh. Jadi diaplikasikan begitu. Memang ya sulit menjelaskan ya. Mengaplikasikan dari pikiran orang yang normal dengan pikiran orang gila. Ya itu tadi, dari nikmatnya jadi orang gila itu membuat kita apa ya, malas kembali ke alam inilah. Saya takut kebablasan ini ya gitu. Berarti kita antara hidup itu sebenarnya itu antara orang bersyukur dengan orang gila itu sebenarnya mirip loh. Mirip loh. Ada kemiripan tapi ada perbedaannya itu loh. Tipis-tipis gitu. Ya, beda-beda tipis ya. Itu tingkat kenikmatannya Pak Suto. Tingkat ada ya, bahkan di dalam waktu saya gila, saya ketemu dengan orang gila juga. Mungkin ini apakah benar-benar sama-sama belajar gila atau dia gila beneran, kita nggak tahu. Terus saya sempat nanya, "Hei, kamu kenapa kok belajar gila ya? Kenapa kamu kok gila?" Hah, wong urip kaya angel kok mikir bingung-bingung ya, karuan gendeng, karuan gendeng. Dia wong urip angel, ya lebih baik yang ngedan, jadi wong edan ya. Lepas ini, saya pikir ini juga jadi guru saya. Orang gila ketemu dengan orang gila kan gitu. Sangat menarik sekali. Dan waktu itu di tengah-tengah saya jadi pegawai di Alas Purwo ya. Loh, terus gimana Pak Suto itu? Apa akhirnya meninggalkan pekerjaan dong? Waktu dulu kan pekerjaan tidak tertuntut seperti hal zaman sekarang ya. Dulu katakanlah ya, kita apalagi kita cuma pakai kontrak ya. Kita kerja sekian waktu sudah bolos. Sekian waktu sudah bolos ya. Di tengah bolos itu kita belajar gila gitu. Berarti sampai berbulan-bulan Pak Suto? Ya, awalnya cuman nggak sampai 1 bulan kok gitu. Tapi itu sudah cukup matang, saya yakin. Kalaupun dijalankan terus itu ya sekuatir saya nggak bisa balik. Saking asiknya itu tadi. Saking asiknya. Tapi yakin adalah asik. Saya sudah merasakan asiknya. Kalau orang lain bisa cerita, bisa apa ya, bisa menerka-nerka, tapi kan belum ngelakoni gitu ya. Kalau sudah ngelakoni enak loh jadi orang gila, bener enak gitu. Ya, seperti mencoba keagungan Tuhan gitu ya. Waktunya belum makan, tiba-tiba ada orang ngasih makan gitu ya. Ya. Terus Pak Suto, yang jenengan dapat ketika lelaku gendeng itu tadi apa? Kan biasanya dapat dawuh dari siapa, dari apa, terus bisa diaplikasikan. Biasanya yang jelas begini, satu pembuktian aja. Kalau di dalam agama bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Berarti nggak ngapa-ngapain pun bisa dapat rezeki ya? Nggak ngapa-ngapain apapun kita tetap kita dapat makan, dapat rezeki. Tuhan menciptakan mulut, sudah diciptakan rezekinya. Kita tidak minta mata kita bisa melihat, kita sudah diberi oleh Tuhan itu untuk bisa melihat. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan itu sangat banyak. Orang gila pun dikasih, orang yang seperti apapun, orang jahat, orang yang baik, semuanya dikasih. Itu adalah satu bukti bahwa Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu satu bukti. Kalau kita tentang dengan yang lain, siapa sih yang bisa menciptakan kita bisa melihat? Gratis lagi. Iya, hidung oksigen, dikasih nafas. Ya, dikasih nafas, oksigen yang kita terima ini adalah semuanya adalah gratis. Nah, waktu jadi gila itu pun kita apa ya,
dia jangankan kerja, jangankan kok bisa menulis, jangan kok jadi ini. Enggak juga, tapi kita tetap dapat makan kok gitu. Kadang-kadang sekalipun dilempar batu sama orang, udah ngalamin. Tapi rasa sabarnya itu bisa mengalahkan. Nah, bisa juga kita dengan latihan tingkat sabar tingkat tinggi. Karena ya nuwun sewu, di atas batu itu kena kepala juga menonjol sungguhan. Itu kan. Iya. Asik sih. Gilanya cuma pura-pura tapi diantemi tenanan. Oh iya. Tapi asik bener. Ya kalau nggak siap jangan deh, jangan ngelakoni jadi orang gila. Ya nuwun sewu, saya mengalami itu kadang-kadang saya berpikir, konyol nggak sih yang aku lakukan ini gitu. Cuma-cuma nggak sia-sia nggak. Sebenarnya tidak sia-sia. Ya. Tidak ada satu kejadian ataupun niatan kita itu yang sia-sia sebenarnya. Semua adalah skenario yang di atas terbahasa itu sudah. Terus Pak Suto, yang jenengan dapatkan itu kan tadi bisa di logika ya. Karena melatih kesabaran, menajamkan tingkat kepasrahan kepada Tuhan. Iya betul. Terus kalau dari segi spiritual yang jenengan dapat itu apa? Mungkin setelah belajar ngedan tadi bisa menyembuhkan orang, bisa gini gitu, ada nggak? Kalau yang untuk menyembuhkan orang segala macam itu semuanya tergantung Tuhan. Jadi kita bisa melakukan apapun, kita bisa lakukan, Mas. Kita ngobatin orang, kita ini bisa kita lakukan. Semua yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Itu ya, tentang kesabaran kita ya, tentang kesabaran kita. Orang mijat urat saraf itu perlu kesabaran, perlu ketelatenan, perlu penjiwaan ke dalam. Terus sang pemijat hatinya harus bersih, harus keluar dari yang namanya iri, dengki ya. Itu harus benar-benar hilang. Kalau kita masih ada iri, dengki sama orang, yang ngobatin orang ya sulit lah itu untuk sembuh. Jadi pertama kita untuk jadi orang spiritual itu ya, itu bukan bukan dari kecil cita-cita terus jadi, enggak gitu, enggak. Perjalanan hidup ya, perjalanan hidup. Mungkin kita sudah itu tadi sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Oh, bahwa kamu besok bisa begini, bisa begini. Nah, tergantung kita menikmati apa yang ada. Betul. Ya. Menguri-uri apa yang ada, termasuk kejawen ini harus kita uri-uri ya, gitu. Karena banyak loh kandungan-kandungan ajarannya itu. Iya. Berarti selain dari proses spiritual juga belajar juga Pak Suto ya, kalau untuk mengobati orang itu harus ada medianya gitu ya. Oh iya betul, bisa bisa dengan alat. Nah, bahkan sekarang kan ada dengan alat-alat setrum segala macam ya. Sebenarnya ada tingkat wah ini cuma setrum gitu ya, tapi ada nilai sugesti tingginya loh. Oh iya. Ada nilai sugesti dari setrum itu. Karena sugestinya itu yang sebenarnya sugesti itu yang mengangkat kita lebih cepat sembuh. Kalau gitu. Bahasanya itu mengaktifkan energi diri kita sendiri. Berarti yang menyembuhkan sebenarnya diri kita sendiri. Diri kita sendiri gitulah. Makanya saya bilang berobat ke dokter, tapi kita sudah nggak yakin dari awalnya nggak akan sembuh. Oh iya benar. Jadi sama berobat, oh aku yakin sembuh dengan dokter itu. Baru kita berobat, ternyata kita sembuh. Kenapa? Karena ada unsur positif, energi positif yang ada di tubuh kita itu tergerak untuk lebih cepat sembuh itu. Iya Pak Suto. Terus pengalaman jenengan Pak Suto ketika 36 tahun ya di Alas Purwo ini kan seperti kemarin sudah dibahas di video sebelumnya. Nah ini kan ternyata ada cerita yang belum sempat diceritakan oleh Pak Suto, seperti nginjek ular. Oh ya, banyak cerita. Nah, itu gimana Pak Suto? Apa saja yang pernah jenengan kejadian-kejadian unik apa saja yang pernah kita juga ini ada satu kebakaran hutan ya, kebakaran hutan. Kita rame-rame itu untuk memadamkan itu ya. Kita biasanya kalau gitu kan agak lengah bahwa sekitar kita itu ada apa, kan kita agak lengah. Bahkan kita berjalan pun kita nggak terasa ada ular yang kita pijak ya, gitu. Tahu-tahu kita teriak kok empuk gitu ya. Kita akhirnya kita teriak kaget kan gitu. Nah, itu banyaklah macam yang seperti itu, kejadian seperti itu, termasuk juga ketika kita mancing. Kadang-kadang di hutan ada tepian sungai kecil, kita ingin mancing, lagi asik mancing, kita nggak terasa kok yang kita injak ini kok bergerak arah. Ternyata yang kita injak ini kita awalnya menganggap ini akar pohon. Ternyata ini ular yang bergerak. Saya pikir wah gila ini. Ya nggak tahu itu
Ya seperti tadi saya katakan, semua itu tidak ada kok yang kebetulan. Benar. Itu adalah skenario dari Yang Maha Kuasa, kita nggak tahu. Pengalaman. Terus Pak Suto, katanya di dalam hutan itu kan kadang ada yang namanya akar mimang Pak Suto ya. Nah yang sering kejadian ini kan pendaki yang kena akar itu akan lupa dengan jalur. Itu pernah nggak Pak Suto kejadian dengan mungkin yang dianggap ini mungkin ya akar mimang ya. Apa mimang? Mimang katanya. Kalau saya mengatakan itu akar ruwet. Akar ruwet. Akar ruwet itu biasanya apa? Bulat gitu. Lah orang kalau sudah kesangkut itu atau bawa itu biasanya dia akan bingung. Dia tidak akan tahu arah. Itu. Kembali ke tempat lagi. Ya, termasuk di Alas Purwo ini yang paling terkenal itu kan orang bilang apa? Jalmo moro, jalmo mati, jalmo membingungkan. Makanya kalau di Alas Purwo tolonglah jangan sumbar gitu. Jangan sumbar. Saya jadi petugas sudah lama di sini, sangat menguasai medan di sini. Tapi pada waktu itu saya pernah sesumbar. Gimana maksudnya? Sesumbar saya gini, masa sih katanya orang-orang Alas Purwo itu jalmo moro, jalmo mati, jalmo membingungkan kan gitu kan saya itu. Lah ya itu ya karena nggak apal aja kan. Katanya orang karena nggak gitu apal ya? aja kan. Gitu. Muncul kesombongannya. Akhirnya gitu. muncul kesombongan kita sekali-sekali gini kepingin ya. Ternyata apa? Ternyata 10 hari saya bingung di Alas Purwo. Mau pulang nggak bisa, nggak tahu arah kemana. Macam-macam lah di Alas Purwo itu, ada yang ketemu dengan apa satu kebun itu nanas gitu. Ada di situ jagung. Padahal di situ nggak pernah ketemu di hari-hari lainnya gitu. Itu ya? Di hari lainnya. Jadi itu ada di dalam alam lain atau apa, kita nggak tahu. Tidak mampu menguasai alam, tapi kita yang dikuasai alam kan gitu kan itu. Itu pada waktu itu. Ya cukup menyeramkan pengalaman itu. Bahkan kita nggak makan ini, nggak makan kita yang matang-matang, korek aja sudah nggak ada kok. Untuk masak aja nggak ada beras, nggak ada ini. Tapi tetap disediakan oleh alam ya. Untuk ya makan. Itulah saya katakan, Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Alam itu banyak menyediakan makanan untuk kita. Ya contohnya banteng, babi bisa hidup. Makanya orang di tengah hutan kelaparan sampai mati, ya orangnya aja yang nggak berpikir. Berpikir gitu. Kita bisa makan rumput, bisa hidup kok, yakin kok itu. Iya, pokoknya rumput yang sudah dimakan oleh itu Pak Suto ya. Kan katanya ada rumput yang beracun juga Pak Suto. Ada. Ya, kita logikanya manusia bisa berpikir, ya cari sing krewek lah yang kira-kira nggak beracun lah gitu ya. Yang sudah dilubangin sama ulat mungkin ulat, gitu ya. Itu jadi guru kita kan gitu ya. Tapi kita juga bisa kok, mulut kita merasakan kok apa cetit atau gimana di mulut itu bisa kok. Oh ini nanti akan beracun, nah itu. Atau ada racun yang pelan-pelan gitu ya, ada yang cepat gitu ya. Sama dengan kita minum apa ya, minuman itu apa? Minuman beralkohol gitu. Beralkohol, ya? Anggur merah terus apa lagi itu ya. Itu kan kita bisa merasakan, oh ini kok makin lama nggak enak, atau ini makin lama makin enak. Bisa kok kita ngerasakan itu. Manusia diciptakan Tuhan itu sudah dengan maksud mungkin sudah disempurnakan. Makanya kita mengatakan manusia itu adalah paling sempurna ya. Cuman kita nggak tahu pendapatnya hewan, mungkin dia berpendapat lain lagi. Iya. Benar. Terus Pak Suto, seperti jenengan kan lama ya, 36 tahun ya. Itu kalau di Alas Purwo ini pernah nggak ketemu dengan artis atau pejabat atau mungkin orang yang berkuasa gitu, pernah nggak? Iya banyak sekali. Banyak sekali Pak Suto. Banyak sekali, nggak bisa dijelaskan satu persatu ya. Yang jelas dari artis yang datang di Alas Purwo itu banyak sekali. Untuk menyebutkan mungkin ada privasi tersendiri Pak Suto ya? Enggak, kalau cuma menyebutkan semacam itu enggak privasi juga enggak ya. Toh kenyataannya juga memang dia pernah ke sini ya. Cuman kalau untuk cerita-cerita yang berikutnya lebih dalam lagi ya, kita memang harus jaga privasi, nggak boleh kita bongkar-bongkar ini. Itu ngapain Pak Suto? Misinya beliau-beliau itu datang ke Alas Purwo? Ada yang rekreasi, ada juga yang spiritual. Berarti ada yang apa untuk wisata gitu ya? Ya seperti halnya fungsi wisata itu kan apa ya? Ada wisata
sekedar rekreasi senang-senang ada. Wisata religi. Ya, ada juga wisata religi, bahkan juga ada wisata olahraga, seperti naik sepeda pancal, surfing itu. Berarti banyak Pak Suto ya. Ada ya. Tapi kebanyakan itu apa yang mereka lakukan di sini itu, atau hanya kan nggak mungkin ya kalau jauh-jauh dari mungkin dari ibu kota terus hanya untuk wisata wisata alam gitu kan ya. Kebanyakan kalau sudah jauh ya katakanlah dari Jakarta ke sini itu bukan cuma wisata hura-hura, enggak, karena di Jakarta nggak kurang tempat wisata hura-hura kan gitu bener. ya. Nah ke sini tuh kebanyakan adalah karena wisata religi. Wisata religi itu kebanyakan gitu sudah gitu. Ya termasuk para pejabat-pejabat terdahulu banyak sekali. Walaupun dia katakanlah religi ya, dia tidak melakukan sendiri tapi minta tolong. Jadi ada tim sendiri untuk spiritual. Tim spiritualnya ada. Itu ada gitu. Banyak kok gitu. Perusahaan-perusahaan itu yang punya tim spiritual banyak. Sampai sekarang pun masih banyak sekali. Berarti termasuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ini pasti memiliki tim spiritual, Pak Suto. Saya yakin memiliki tim spiritual. Untuk menguatkan sugesti dan lain-lain gitu ya. Ya, termasuk juga apa ya? Kalau perusahaan itu apa ya? Melariskan produknya. Melariskan produknya. Terus kemudian produknya bagaimana perusahaan itu bagaimana supaya tidak kolab kan, tidak sedikit kan perusahaan yang kemudian kolab kemudian mati kan gitu ya. Jadi banyak para pengusaha itu yang sudah mengantisipasi dananya itu sekian persen untuk religi, sekian persen untuk bayar karyawan, sekian persen untuk alat-alat atau operasional apa yang lain kan gitu ya. Mereka udah banyak kok. Jadi konsep orang usaha itu saya yakin kalau religi itu ditinggalkan, saya yakin kurang bagus lah. Iya, karena sebagai pelengkap juga Pak Suto ya. Ya, kita tidak cukup hidup ini dengan ilmiah loh. Saya yakin dengan spiritual itu tadi. Dan lebih kuat menurut saya adalah spiritual loh. Tapi kan orang selama ini menganggapnya yang lebih kuat itu ilmiahnya. Coba nanti kalau sudah terakhir saya bilang detik-detik terakhir saya bilang dulu sama jenengan. Kalau sudah mau mati ya nggak mungkin nyebut siapa-siapa, pasti ya Allah, ya lindungilah ya Allah, saya ini pasti sudah ke sana. Nggak mungkin ya dokter, ya profesor, ya presiden, nggak mungkin, pasti akan ke sana itulah. Betul. Titik akhir tetap nilai spiritual tertinggi. Iya, yang dianggap jadi Tuhannya yang bisa menolong detik-detik akhirnya. Sekalipun gitu. Orang itu ketika hidup, aku nggak percayalah yang klenik itu aku nggak percayalah. Itu kan banyak kan orang bilang kan gitu ya, aku nggak percaya dengan klenik, dengan ini segala macam. Setelah dia mau mati tetap dia akan kembali dan tidak mungkin tidak. Karena ranahnya sudah ranah spiritual, Pak. Karena ranahnya sudah spiritual mau mati. Gitu. Dia tidak bisa menghindar. Mana ada orang bisa menghindar dari kematian? Itu nggak ada. Gitu. Iya. Makanya orang yang sok, maaf ya saya bilang ya, sok. Saya tidak nyindir orang-orang yang ateis ya enggak juga, tapi saya yakin orang yang nggak percaya dengan hal yang goib, dengan Tuhan, dengan ini suatu saat pasti akan menyesal, akan menyesal di saat kita terakhir. Kalau istilah ada ajaran agama itu ada surga, ada neraka. Ya namanya aja nggak percaya dengan hal yang mistik, dengan yang goib, mana mungkin percaya dengan surga dan neraka kan gitu. Padahal saya yakin itu ada. Ada orang cerita gini, oh si A ya katakanlah si A ya, setelah mati ya udah habis begitu saja cerita. Iya, yang menilai yang hidup. Tapi mereka ketika yang melakukan yang mengalami piye ya. Ono opo burine itu sepiye. Masa langsung hilang kelas ya, kakek kita aja gimana ceritanya kita nggak tahu sudah. Tapi beliau mengalami terus bagaimana perjalanan. Apakah ini ada di dalam ujian Shiratal Mustaqim? Apakah ini menunggu hari kiamat terakhir atau gimana, kita nggak tahu kan. Untuk itu daripada berandai-andai, daripada kita ngawur, daripada kita salah, kita ikuti aja kitab suci, apapun kitab suci itu menurut agama masing-masing, menurut agama kita masing-masing itu. Siap itu yang salah satunya didapatkan jadi orang gila. Ya salah satunya dari hikmahnya itu. Dari hikmah jadi orang gila lebih tinggi loh ya, kita nggak sadar ya, namanya orang gila ya. Kita apa yang dipikir orang gila ya, nggak mikir dia
tapi itu bukan berarti nggak dapat petunjuk, dapat. Mantap Pak Suto, keren. Mantap. Kayaknya sementara gitu dulu Pak Suto di pertemuan kali ini. Semoga informasi dari jenengan tadi bisa menambah referensi keilmuan bagi teman-teman dan bermanfaat untuk semuanya, dan semakin banyak orang yang belajar gila Pak Suto. Ya, oke. Yang jelas mudah-mudahan Viper Kediri ini lebih jaya, lebih banyak pemirsanya, lebih banyak yang subscribe, suka subscribe, sehingga banyak bisa mendatangkan hal-hal yang berguna. Tujuan kita satu, bagaimana kita hidup ini bisa berguna untuk orang banyak. Siap, amin. Oke. Ingin tahu lebih jelas, silakan menghubungi masyarakat. Monggo. Terima kasih Pak Suto atas waktunya. Moga-moga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.